Dari sini kita sudah bisa langsung mengolah data SRTM ini untuk kita tampilkan. Mungkin dari kita banyak yang bertanya, sebenarnya kegunaan Global Mapper itu apakah hanya untuk rektifikasi peta saja? Dan jawabannya tidak. Jadi Global Mapper memiliki banyak sekali kegunaan untuk mengolah datanya. Dan salah satu yang akan kita bahas ialah di video kali ini. Apakah penasaran? Silahkan simak selengkapnya video ini sampai habis di Geosurvey Nusantara. Sebelum kita ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, di mana Geosurvey Nusantara adalah jasa profesional yang melayani bidang pengukuran, pemetaan, landscape dan arsitektur, dan kami pun melayani kursus GIS serta pelatihan topografi menggunakan Total Station. Geosurvey Nusantara, kami siap melayani Anda dari Sabang sampai Merauke. Lanjut ke videonya. Baik, salah satu kegunaan dari Global Mapper selain untuk rektifikasi atau registrasi peta ialah untuk membuat kontur. Jadi untuk membuat kontur di Global Mapper kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan data SRTM atau bisa juga menggunakan data DEM nasional yang bisa di-download di software atau di website BIG. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan data SRTM dan teman-teman bisa mendownloadnya di website kami yaitu gsnpresent.site. Kemudian silahkan buka menu download, silahkan cari di situ nama judulnya itu ialah download data SRTM 90 meter. Di sini ada penjelasan sekilasnya mengenai SRTM itu apa. Nanti bisa teman-teman baca lebih lanjutnya ya di website kami. Kemudian di sini ada untuk sheetnya ya. Jadi kita bisa mencari data SRTM-nya. Misalkan contoh yang akan kita praktekkan kali ini, kami ingin menggunakan di Kota Bogor ya. Jadi Kota Bogor ini masuknya ke sheet yang 58/14. Jadi silakan teman-teman cari 58/14. Kemudian silahkan bisa klik kanan open link in new tab atau langsung klik saja untuk mendownloadnya. Kemudian nah ini kami menggunakan link lama ya, jadi masih menggunakan ADF Fly. Jadi silahkan di sini ditunggu 5 detik kemudian sampai muncul dilewati, silahkan klik lewati. Apabila muncul tab baru di sebelumnya, silahkan di close saja ya, kita gunakan yang di tab sebelumnya sampai nanti kita melihat ada tulisan allow. Di sini cukup lama, kita tunggu saja untuk tampilnya. Ya, di sini notification untuk allow dan bloknya sudah tampil. Silahkan klik allow terlebih dahulu. Dan teman-teman tidak perlu risau apabila ada spam iklan ya muncul di sini. Nanti akan diberitahukan cara untuk menghapus spam tersebut. Nah, di sini tanpa mengklik tadi ya, sudah langsung kita masuk ke dalam link downloadnya menggunakan Mediafire. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita lihat di sini ada spam iklan yang masuk ya. Cukup mudah apabila kita ingin menghapusnya. Jadi di spam iklan ini ada gambar gerigi ya. Ada gambar gerigi atau gambar gear. Ini namanya notification setting. Silakan teman-teman klik saja. Kemudian pilih block all notification from this site. Kemudian klik done. Maka spam iklan tersebut akan langsung hilang. Jadi tidak perlu takut ya apabila mendownload menggunakan ADF Fly. Caranya seperti itu.
Nah, kemudian silakan teman-teman klik download. Ini ada iklan lagi, silakan diklik close saja. Maka kita lihat, bisa kontrol J atau bisa kita lihat ke kiri bawah, itu sudah muncul atau sudah terdownload ya. Tinggal silahkan kita tunggu. Baik, di sini kita sudah berhasil mendownload untuk data SRTM, khususnya ini di bagian Jawa Barat ya, sebagian Jawa Barat. Jadi akan kita menggunakannya karena yang akan kita tampilkan pada kesempatan kali ini untuk koordinatnya itu ialah di Kota Bogor saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang atau tidak perlu luas-luas. Jadi di sini silahkan kita buka software Global Mapper-nya. Di mana software Global Mapper yang kami gunakan masih versi jadul ya. Saya lebih nyaman di versi jadul, nggak tahu kenapa deh. Jadi menggunakan yang versi 12. Apabila teman-teman ingin mendownloadnya, itu ada di website kami juga. Silahkan diklik download. Kemudian ada versi yang cukup terbaru, bisa dilihat juga dan bisa di-download di situ. Caranya kurang lebih sama, baik versi lama maupun versi baru. Untuk membuka datanya, silahkan klik open your own data files. Kemudian di sini teman-teman bisa cari di mana tempat menyimpan file hasil download tadi. Kalau kami di rekaman di raster, kemudian pilih SRTM 5814. Tapi ingat, sebelum kita open untuk SRTM ini, kita harus membuka terlebih dahulu untuk zonanya atau untuk batasnya. Jadi tidak perlu semuanya yang tertampil nanti jadinya. Jadi sebelum kita ke raster, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan untuk SHP administrasi Kota Bogor ya. Jadi dalam skala desa. Kita buka terlebih dahulu untuk SHP desanya, kemudian klik open. Maka akan muncul sebaran batas desa yang ada di Kota Bogor. Setelah itu barulah kita upload atau kita masukkan data dari SRTM yang telah kita download. Caranya silakan klik file, kemudian kita pilih open data file. Nah, barulah kita buka yang SRTM 5814 untuk contoh pada video kali ini. Kalau sudah, silakan klik open. Kita tunggu karena datanya cukup besar ya. Oke, di sini sudah tampil untuk data SRTM-nya, sudah di-overlaykan dengan batas kecamatan ya untuk Kota Bogor. Untuk batas desa di Kota Bogor. Di sini bisa kita zoom in, zoom out. Jadi kalau ingin zoom out klik kanan, untuk zoom in klik kiri ya. Seperti perlu kita ingat bahwa ini sebagian dari Jawa Barat yang kita download ya. Jadi cukup luas. Kemudian dari sini kita sudah bisa langsung mengolah data SRTM ini untuk kita tampilkan konturnya. Jadi di sini silakan teman-teman klik file, kemudian silakan klik generate contour. Apabila telah terbuka jendela contour generation option, silakan teman-teman klik terlebih dahulu untuk kontur boundnya. Kemudian silakan klik draw a box. Nah, di sini kita zoom out terlebih dahulu ya. Setelah jendela drag a box ini tampil, nah silakan buat kotak di luar Kota Bogor, tidak apa-apa. Jadi nanti di software ArcMap-nya bisa kita potong untuk di dalam Kota Bogor saja. Untuk memotong atau mengklip ini, untuk tutorial secara artikel tertulisnya ya, itu ada di blog kami. Tapi apabila teman-teman ingin sabar menanti, insya Allah nanti akan dibuatkan videonya. Sabar, makanya jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya. Apabila kita sudah membuat sebuah kotak kuning ya, silahkan klik OK. Kemudian untuk kita kembali lagi ke contour option. Pada contour interval di sini kita bisa mengaturnya ya, untuk unitnya itu meter.
Di sini kita coba menggunakan konturnya 50 meter deh ya. Kalau sudah, kontur bondnya kita sudah buat yang boxnya itu, kemudian silakan klik OK. Maka akan tampil ya, mudah-mudahan terlihat ya di videonya, akan tampil garis konturnya. Sampai di sini apakah sudah bisa untuk digunakan pada software ArcMap atau ArcGIS kita? Apa belum? Dan jawabannya belum. Jadi kita harus mengekspor data ini terlebih dahulu ke dalam bentuk SHP. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Silakan klik File, kemudian pilih Export Vector Format. Kemudian setelah jendela Select Export Format itu muncul, silahkan teman-teman cari Save File. Silahkan pilih Save File, kemudian klik OK. Setelah itu akan diberikan pilihan apakah ingin ekspor area atau ekspor line. Karena di sini ada untuk batas desanya itu ya, dianggapnya area. Karena untuk kontur line kita pilih yang export line, maka kita akan diberikan perintah untuk save-nya ingin di mana. Di sini kalau save seperti biasa di dalam folder SHP. Jadi saya pisahkan antara MXD, raster, SHP, dan data-data atau sumber lainnya. SHP file name-nya kita gunakan kontur underscore. Untuk spasi saya selalu menggunakan underscore untuk data SHP ini. Kemudian IC 50 meter. IC itu interval kontur ya. Kalau sudah klik save, kemudian klik OK dan tunggu sampai selesai. Yap, di sini cukup cepat ya pada saat proses ekspornya karena datanya sedikit. Coba deh, kontur intervalnya itu teman-teman buat menjadi 5 meter. Pasti datanya banyak dan lama dalam proses ekspor dan pada saat loading membuat konturnya. Sampai di sini, barulah kita bisa membuka software ArcMap atau ArcGIS kita. Lanjut ke software ArcGIS. Ya, di sini kita sudah membuka software ArcGIS dengan batas dari desa di Kota Bogor. Sekarang silahkan kita panggil ya untuk data konturnya yang telah kita buat sebelumnya. Di sini coba kita cek sudah ada di dalam folder SHP, itu ialah kontur IC50M. Kita drag saja, simpan di atas untuk administrasinya ya. Kemudian apabila ada peringatan untuk sistem proyeksi, kita gunakan geografik, kemudian di close saja, tidak apa-apa. Maka akan muncul kontur interval dengan 50 meter intervalnya. Ya, ini kita gunakan 50 meter, jadi cukup renggang-renggang ya. Nah, teman-teman di sini bisa mengubahnya atau mengaturnya kembali di software Global Mapper. Ada data lain yang bisa digunakan, kemudian ada langkah-langkah lain atau menggunakan software lain untuk membuat kontur menggunakan SRTM atau DEM, silahkan bisa di-share di kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi secara sopan. Oke, bagaimana teman-teman untuk membuat kontur menggunakan Global Mapper? Jadi kita menggunakan data SRTM ya. Jadi mudah-mudahan cukup mudah dan teman-teman juga bisa mengikuti untuk tutorialnya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe. Oke, cukup sekian dari kami. Salam survei.